Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib dan isya rahimani rahimakumullah, bertemu kembali dalam kajian sirah dan hadarah yang insyaallah kajian ini akan rutin kita laksanakan mulai bulan ini, mulai bulan Oktober ini sampai ke depan nanti, karena memang kajiannya panjang jadi dia tasalsul itu berseri gitu ya. Jadi mungkin karena saya akan membuka kajian ini, kemarin kita sudah mulai dengan bab kenapa kita seorang muslim harus belajar sirah, kenapa penting bagi kita belajar sejarah Islam. Itu sudah kita bahas panjang lebar pertemuan Rabu yang kemarin. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk kepada pembahasan mukadimah masih rahasia terpilihnya Jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab ini untuk awal kemunculan Islam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala nggak milih daratan yang lain, di Eropa kah, misalnya di Turki kah, atau di Greenland gitu ya? Ternyata ada beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki Jazirah Arab, yang kelebihan itu tidak dimiliki oleh benua lainnya ya. Insyaallah hari ini sampai nanti menjelang Isya kita akan bahas, kalau ada waktu saya buka diskusi nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita menjelaskan kenapa Allah pilih Arab, kenapa harus Arab, kenapa Islam muncul di tanah Arab, yang kita perlu pelajari, yang kita perlu ketahui adalah ada 4 peradaban besar yang mengelilingi Jazirah Arab pada saat itu ya. Di mana 4 peradaban ini sudah ada jauh sebelum Islam muncul ya. Sebelum agama Islam ini muncul, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah Islam ini, di Jazirah Arab itu sudah ada 4 peradaban besar. Apa saja? Ada Persia, Romawi, Yunani sama India. Itu dia. Untuk menjelaskan hal ini, pertama kita harus mengetahui karakteristik bangsa Arab, tabiat mereka, kebiasaan mereka, kemudian letak posisi mereka, geografis tempat mereka tinggal itu di antara negara-negara sekelilingnya gitu ya. Ternyata tempat ini dikatakan tempat yang paling strategis sebagai pusat dunia gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah itu peta Jazirah Arab ya. Zaman ketika wilayah Islam baru berdiri ya. Di situ ada Mekah, Madinah, ataupun Yathrib di situ ya. Madinah itu Yathrib, ada Mekah. Di situ yang kita kenal dengan sebutan Hijaz. Nah itu.
Ardul Hijaz itu di situ. Jadi Mekah, Madinah, ke bawah itu ya, Mekah, Madinah, kemudian ini ke bawah sini, ini semua ini daerah Hijaz nih. Sampai di sini ini Hijaz semua ini. Ya, dulu tuh cuma dua Jazirah Arab itu, Hijaz dengan Syam. Ada dua. Jadi Hijaz ini Yasrib ataupun Madinah, Mekah, kemudian ke bawahnya itu Yaman, Hadramaut, Oman, itu masuk dalam wilayah Hijaz. Ya. Di atasnya ada Syam. Syam itu ada banyak negara ya. Ada Suriah, kemudian ada Palestina, kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Yordania, Urdun, kemudian satu lagi Lebanon. Itu Syam, itu Ardus Syam. Jadi kalau Rasulullah dulu masa mudanya beliau berdagang gitu ya, sebelum menikah dengan Khadijah beliau berdagang, itu dagangnya bukan dagang kecil-kecilan ya, dagangnya itu ekspor impor, karena dari Hijaz ke Syam itu beda negara. Sebelum Rasulullah menikah, ketika Rasulullah bertemu dengan awal mula bertemu dengan Khadijah, beliau membawa harta Khadijah. Ya kalau mungkin kalau bahasa kita sekarang ini itu dagangnya itu kontaineran. Jadi bukan kelas-kelas jualan pop ice gitu ya, atau es bubble gitu, enggak. Dia bawa es bubble dari Mekah dari Hijaz ke Syam, enggak. Dagangnya itu kontaineran. Jadi jangan salahkan misalnya, kenapa Ustadz ini saya sudah meniru Rasulullah gitu kan? Sudah meniru Rasulullah dagang, kok saya nggak kaya-kaya? Oh, lihat dulu dagangan kita apa gitu kan. Bukan kita bilang dagang itu tidak bagus, tidak. Dagang itu mulia. Tapi dagangnya Rasulullah itu adalah membawa harta yang banyak dari Mekah ke Syam, itu lintas negara. Itu ekspor impor dan banyak barangnya. Ibarat kita ini kalau sekarang itu ya kontaineran gitulah. Bawa satu kontainer jual, selaku pulang bawa duit. Itu dagangnya Rasulullah. Nah, Khadijah melihat bagaimana pemuda ini yang sangat sangat jujur, amanah dengan hartanya, berdagang tidak berbohong, laris manis gitu kan. Laris manis itu padahal belum ada sosmed dulu, itu belum ada jualan online, belum ada itu. Laris manis di Syam itu Rasulullah dagangnya ya. Itu dagang lintas negara. Jadi kita perlu pahami ya. Jadi berdagang adalah salah satu cara untuk mencari rezeki. Ketika kita menelisik dagangnya Rasulullah itu adalah dagang ekspor impor luar negeri. Nah, jelas ya kalau kita lihat eksportir HP Samsung di Indonesia itu 3 orang yang punya kartu yang bisa ngekspor barang HP Samsung dari Korea ke Indonesia. Lihat aja kayaknya kayak mana orang itu. Semua HP seluruh Indonesia yang mereknya Samsung, dari yang paling murah sampai yang kelas-kelas tinggi, dia yang datangkan. Kaya nggak? Kaya pasti. Dagangnya ekspor impor, ya kan? Nah, di sini di peta ini kita akan lihat kalau kita menuju ke arah utara, ke atas ya, utara, kemudian ke timur laut ke sebelah sini tuh. Ya. Itu batasnya di situ ada Iran. Lihat Iran. Itu Iran itu dulu kita kenal dengan sebutan Persia. Ke sebelah turun ke bawah, kalau kita buka ini petanya, coba kita lihat lagi ini peta berikutnya ini. Ini peta dari Google Map-nya Apple, hitam dia, enggak putih. Saya cari yang putih nggak ada. Kalau kita lihat di Saudi ini, Saudi Arabia, ini ya, ini ke sini ada Persia, ada Iran, ya. Ke sini ada daerah Yunani sama Romawi. Ke bawah sini ada India. Kalau kita buka di Google Map itu, jadi Jazirah Arab itu bagian baratnya dia, bukan utara, bagian selatannya berbatasan dengan benua India. Kemudian ke utara yang menuju ke dekat timur berarti timur laut kalau nggak salah ya. Timur laut itu berbatasan dengan Persia.
menuju ke barat daya, barat laut, barat daya. Itu ada Persia sama Romawi. Itu sudah ada sejak Islam belum turun. Artinya apa? Artinya Jazirah Arab ini dia dikelilingi 4 peradaban besar, ya, dari Persia, Yunani, Romawi, terus India. Yang mana peradaban besar itu sudah ada sebelum Islam muncul di Arab. Kalau kita lihat di Indonesia aja ya, beberapa prasasti yang ada di Kalimantan, prasasti apa, Mula Warman, kemudian beberapa prasasti yang ada di Indonesia itu sebagian tertulis 300-an, 400-an Masehi. Ada yang sebelum Masehi. Prasasti itu coraknya agama apa? Hindu Buddha. Kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW lahir Yaumal Isnaini Atsani Asyar min Rabiul Awal Amal Fil, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu kalau disetarakan dengan miladiah, dengan tahun Masehi, sekitar 500 berapa? 510 apa 560 gitu. 570-an. Berarti di tahun 570-an Islam baru mau muncul, Rasul baru lahir. Prasasti kerajaan Tarumanegara, Kutai Kertanegara, Majapahit itu mereka sudah ada sekitar tahun 300 Masehi di Indonesia. Jadi duluan mana? Jelas duluan Hindu Buddha. Duluan mereka. Kenapa saya ceritakan begini? Karena kaitannya sebelum Islam datang di India itu kepercayaannya sudah seperti itu, gitu. India itu Hindu Buddha, gitu ya. Nanti di Persia ada Mazdakia, ada banyak macam kepercayaan yang mereka ini tidak dapat petunjuk dari agama tauhid, yaitu Hanifiyah Samha. Hanifiyah Samha itu dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam, gitu ya. Ini peta dunia. Nanti kalau kita lihat nanti batas-batasnya biar kita paham ya. Sengaja saya kasih lihat seperti ini biar nanti kita bisa paham. Nah, ini 4 peradaban besar di sekeliling Arab sebelum Islam muncul. Yang pertama Persia, turun ke bawahnya ada Romawi, terus ada Yunani, ada India. 4 peradaban ini sudah langgeng ada di di dunia sebelum baginda Rasulullah lahir. Apakah ada efek terhadap Jazirah Arab? Nah, nanti kita lihat ya. Apakah 4 peradaban ini mewarnai gitu ya, mewarnai Jazirah Arab? Nah, kita lihat. Yang pertama, Persia. Persia itu kalau kita lihat tadi di peta, ini Persia ya, coba kita lihat ya. Ini Persia ini. Persia itu Iran ya. Jadi Iran. Nah, Iran kalau sekarang itu markas besarnya Syiah di Iran. Nah, di Persia terdapat ladang subur berbagai macam khurafat. Jadi kepercayaan terhadap roh gitu ya, animisme, dinamisme itu sangat subur di Persia. Filosofi yang saling bertentangan, mereka juga ahlul kalam. Mereka juga sering banyak membicarakan tentang filosofi. Kebanyakan ahlul kalam ini kalau kita tahu, kepala filosof itu kebanyakan kan Yunani ya. Harusnya Yunani. Plato, Aristoteles itu Yunani. Tapi ternyata di Persia masuk juga ahlul kalam. Nah, ahlul kalam itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya filosofer. Orang-orang filosof. Ada juga disebut sebagai agama Zoroaster.
Agama Zoroaster ini kebanyakan dianut oleh priai, para keturunan darah biru, penguasa, ya. Falsafahnya mengutamakan perkawinan seorang dengan ibunya dan anak perempuannya. Wih, luar biasa. Kita dalam Islam dosa zina, dosa riba yang paling ringan apa katanya? Sebagaimana seorang anak laki-laki berzina dengan ibunya. Nah, ini ngeri ini. Ini malah diutamakan seorang anak nikah sama ibunya sendiri. Kaisar Yazdajir II yang memerintah di abad kelima Masehi sekitar tahun 500-an menikahi anak perempuannya. Betul-betul kepercayaan yang dibina atas dasar hawa nafsu. Kalau bahasa saya begitu ya. Kemudian di sana juga ada sebuah ajaran yang disebut dengan nama Mazdakiyah. Mazdakiyah ini menurut salah seorang mu'arikh ahli tarikh namanya Imam Syarustani didasarkan pada sebuah falsafah yang menghalalkan wanita, membolehkan harta menjadi milik bersama dan menjadikan manusia sebagai syarikat seperti persyarikatan mereka dalam masalah air, api, dan rumput. Yang pertama, mereka menghalalkan wanita. Maksudnya apa? Wanita ini bisa dimiliki oleh siapapun. Ngeri kali ya. Sudah kita nikahi gitu kan, tahu-tahu diambil sama orang lain, ya sudah. Asal wanita itu suka, ya sudah bisa jadi miliknya. Itu namanya menghalalkan wanita. Jadi wanita ini bisa dimiliki, bisa dikongsi banyak orang. Satu perempuan bisa punya 5 atau 6 suami. Kalau Islam kan yang boleh poligami. Poligami itu satu suami dikongsi 4 istri maksimal. Tapi kan di Quran kan bilang fa in lam ta'dilu fawahidatan gitu kan. Kalau Al-Quran kan bilang fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4 gitu ya. Nikahi wanita yang baik menurutmu 2, 3 atau 4. Ji samsu ya kan? 2, 3, 4. Nah, bukan. Maksudnya 2 atau 3 atau 4. Terus Allah katakan lagi, Allah firman lagi, fa in lam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu ternyata nggak bisa adil terhadap 4 ini, 1 aja cukup, gitu kan? Biasanya anak-anak muda sekarang tuh senangnya yang masna wasulasa waruba, nggak dilanjutkan ayatnya. Padahal ada itu ayat selanjutnya itu fa in lam ta'dilu. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka 1 saja. 1 aja nggak habis kok, ya kan? 1 jadi piara nggak habis, mau sampai 2, 3, 4. Tapi kalau kita banyak harta misalnya, berlimpah harta, kita mau membuat sebuah dinasti orang-orang soleh, bisa bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak, nikah banyak nggak apa-apa. Tapi harus jamin anak yang lahir itu betul-betul turun sebagai keturunan orang-orang yang belajar agama, sebagai pemegang dakwah. Di Malaysia itu guru-guru saya, dosen-dosen hadis, dosen-dosen tafsir yang memang ulama, itu dianjurkan nikah nggak boleh 1, nikah 2 atau 3, karena memang turunannya ulama itu menghasilkan orang-orang bagus. Karena memang mereka misalnya mereka ini ngajar hadis, mereka adalah ulama hadis, jangan istrinya 1, minimal 2, karena biar nanti turun keturunan dari mereka anak-anak yang soleh yang baik-baik. Kalau kita ini kan terkadang berani saja, berani untuk apalagi kalau laki-laki biasanya berani cuma ngomong aja, ngomongnya aja yang berani, tapi untuk prakteknya nggak berani, ya kan? Mau nikah 4, sebulan gajinya 3 juta, nah, itu nggak masuk akal, gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, Mazdakiyah ini membolehkan wanita dikongsi untuk banyak pria. Kalau Islam boleh laki-laki dikongsi 4 perempuan, tapi nggak boleh perempuan dikongsi banyak laki-laki, dibagi maksudnya, dimiliki. Kenapa? Ya, karena nasab. Jadi kalau saya kasih analogi gitu ya, kenapa kok nggak adil Ustaz?
laki-laki boleh punya istri banyak, batasnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kok perempuan nggak boleh punya suami 4 misalnya? Mana logikanya begini, ada satu keran air diputar ya, ngalir airnya, ada 4 ember di bawahnya, tiba-tiba embernya penuh semuanya, tidak ada keran lain kecuali keran itu. Kita pasti punya asumsi air yang ada di ember ini semuanya air dari satu keran itu, nggak akan salah. Tapi kalau ada satu ember, ada kerannya 4, terus embernya penuh, kita tidak tahu siapa yang buka kerannya, keran yang mana. Apakah kita bisa asumsikan ini air penuhnya dari keran 1, keran 2, keran 3, keran 4? Nggak ada kan? Itu logikanya. Menjaga nasab. Kalau bapaknya 1, istrinya 4, lahir anak dari istri 4 itu semuanya binnya bin bapak itu. Karena Islam itu menjaga nasab. Di antara tujuan maqasid syariah itu adalah hifzun nasl, menjaga nasab keturunan. Ya. Tapi kalau tadi itu ada 1 ember, kerannya ada 4, tiba-tiba embernya penuh, agak susah dideteksi ini penuhnya dari air dari keran mana gitu. Itu logika kita. Jadi Islam itu sudah memberikan petunjuk yang sangat gamblang, jelas. Kenapa boleh poligami, tidak boleh poliandri gitu ya. Nah. Kemudian mereka menjadikan manusia harta menjadi milik bersama, sama seperti teologi sosialis ataupun komunis ya. Kalau dibilang komunis nanti biasanya orang wah terlalu kasar. Kita ganti sosialis, karena sosialis itu nanti Karl Marx, Lenin itu ngarahnya ke komunis. Jadi kalau sekarang itu kita bilang, kenapa ente kok begitu? Nanti pemikiran ente sosialis banget, ketawa-ketawa dia. Nggak apa-apa. Tapi kalau bilang ente komunis banget, woi marah sudah, ya kan? Jadi, sosialis menjadikan harta milik bersama. Dalam Islam ada beberapa fasilitas yang bisa dimiliki bersama, seperti sumur dalam sebuah kampung, semuanya boleh mengambil air di situ, sungai. Tapi ketika harta yang mutlak milik seseorang yang hasilnya dia usahakan, itu nggak boleh dimiliki. Kita sudah beli mobil, ngumpul duit 1 tahun, dapat Alphard 1 baru beli, tiba-tiba jadi milik bersama, setuju nggak? Nggak setuju lah. Aku aja pakai pelan-pelan, dia pakai ngebut jumping lagi misalnya kan. Yang beli aku loh gitu kan. Itu harta milik bersama bro. Nggak bisa ente protes. Iya tapi harta milik bersama, iya makainya, yang beli aku gitu kan. Nggak mau pasti, nggak mau ya kan. Nah untuk masalah air, api dan rumput oke, ya kita setuju juga gitu ya. Kita air, sumber air, mata air itu bisa dikongsi bersama, bisa dimiliki bersama ya. Api juga, sumber api atau apa itu kan kita semuanya bisa punya kebebasan, asal jangan sampai bakar rumah orang gitu kan. Kita mau bakar-bakar buat bakar ayam, bakar ikan apa semua itu buat apa, asal jangan digunakan api itu untuk bakar rumah orang. Nah rumput seperti itu, padang rumput gitu ya. Aus dengan Khazraj itu 350 tahun di Madinah sebelum Rasulullah SAW pindah ke hijrah ke Madinah. 350 tahun saudara ini cuma berkelahi, bertikai masalah rumput, padang rumput dengan air. Kambingku harus di sini, enggak, itu lahanku, nggak boleh kambingmu di situ kambingku, untahku di sini, enggak, rebutan itu aja sebelum baginda Rasulullah datang. Ya. Nah ajaran ini kemudian mendapat sambutan hangat bagi para kaum pengumbar hawa nafsu, jelas ya kan. Itu yang di Persia. Nah kemudian ada peradaban Romawi. Itu perhatikan itu tentang Romawi itu. Ya, ini yang saya lihat di ilustrasi di Google adanya yang paling cantik gambarnya itu tadi. Yang lainnya mengerikan semua. Yang agak-agak sopan lah kalau ditampilkan di masjid itu ya. Istilahnya yang pakaiannya sopan, jangan pakai cancut gitu kan, ditampilkan di slide masjid kan enggak, kurang adabnya gitu kan. Ini ustadznya lagi nanti yang disalahkan, ustadz tuh dia pasang gambar tentara bercancut lagi kan. Nah bangsa Romawi telah dikuasai sepenuhnya dengan semangat kolonialisme. Jadi kalau kita lihat Romawi itu paling kuat apa? Tentara yang paling kuat masa kejayaan mereka. Karena mereka punya tentara yang kuat, mereka punya semangat kolonialisme, semangat untuk menjajah tinggi, besar sekali.
ekspansi wilayahnya itu dengan penjajahan. Ya. Negeri ini tidak terlepas dari pertentangan agama antara Romawi satu pihak dan Nasrani di pihak lain. Jadi waktu masa kegelapan Barat, ya, sebelum Renaissance-nya mereka, sebelum masa kejayaan mereka, Barat itu yang menguasai negara adalah gereja. Ini walaupun di live ya, saya sebutkan cerita yang benar. Gereja itu menguasai pemerintahan. Ternyata dari hasil penguasaan gereja terhadap pemerintahan itu, pemerintahan nggak jalan. Maka muncullah ide memisahkan agama dengan pemerintahan, yang kita kenal dengan sebutan sekularisme. Itu munculnya dari Barat. Setelah mereka Renaissance, setelah mereka abad kejayaan mereka mengatakan ini agama ngatur negara nggak maju. Udah, agama kita pisahkan deh. Ya agama-agama, ya pergilah kau ibadah di tempat ibadah. Kerjaan, nggak ada sangkut pautnya sama agama. Karena belajar dari kejadian gereja yang memimpin negara dan negara tidak maju. Itu sejarah. Silakan dibuka di Google. Sejarah kegelapan Eropa ataupun Barat. Nah, ternyata di Romawi ini ada pertikaian antara kerajaan dan agama. Nasrani tadi ya. Negara Romawi mengandalkan kekuatan militer dalam melakukan petualangan dalam mengembangkan agama Kristen. Nah, mereka juga mengadakan dalam mereka ekspansi perluasan wilayah penjajahan itu, mereka sambil menyebarkan agama. Kalau kita dengar yang di Indonesia ada 3G itu apa? God, Glory dengan Gospel. 3 itu menyebarkan, mencari sumber daya alam, menyebarkan agama, gitu ya, sambil menjajah. Nah, di antara misi dari ekspansi kolonialnya Romawi itu adalah selain mendapatkan tempat jajahan, menyebarkan agama. Tetapi ya, mereka ataupun Romawi mempermainkan agama Kristen sesuai dengan keinginan hawa nafsu yang serakah. Akhirnya apa? Negeri ini pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dengan Persia. Kehidupan nista, kebejatan moral, pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Hal ini disebabkan karena limpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Jadi akhirnya pemimpinnya itu seenaknya gitu, memainkan agamanya untuk kekuasaan, gitu ya. Jadi kita ini pegang agama untuk berkuasa, gitu. Karena memang dalam strategi politik ya, menggunakan cara apapun secara etika politik untuk mengambil kekuasaan itu boleh. Tetapi dalam etika Islam, gitu ya, etika Islam dalam berpolitik Islam itu ada wasilah-wasilah yang nggak boleh kita lakukan dalam menuju sebuah kebaikan. Contoh nih, Robin Hood. Robin Hood itu apa? Kalau menurut orang Barat, Robin Hood itu adalah seorang pahlawan. Karena apa? Dia nyuri barangnya, hartanya orang kaya, kumpulin, baru nanti apa? Dibagikan sama orang miskin. Bagus nggak tujuannya? Tujuannya bagus nggak? Bagus. Dia mau kasih orang miskin ini harta, tapi wasilahnya salah. Maka dalam Islam disebutkan al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Tujuan tidak menghalalkan cara. Robin Hood tujuannya bagus, tapi cara mendapatkan hartanya nggak benar. Maka dalam Islam Robin Hood bukan pahlawan. Enak dia nyuri harta orang kaya. Wah, kalau saya jadi orang kayanya ya saya nggak mau lah. Wah, curi harta kita, dibagikan sama orang miskin. Nah, menurut Barat dia benar. Tapi menurut Islam caranya dia salah. Tujuan mungkin benar untuk memberikan harta kepada orang yang susah, tapi wasilahnya salah, ya. Kemudian peradaban selanjutnya yaitu ada namanya Yunani dan India. Ini saya satukan karena tidak banyak, ya. Akan halnya Yunani, negeri ini sedang tenggelam dalam lautan khurafat dan mitos-mitos verbal yang tidak membawa manfaat. Kita tahu di Yunani itu ada banyak ahlul kalam, banyak filosofer, ya. Aristoteles, kemudian Plato, ya, Galileo dan lain sebagainya. Yang semuanya itu memang mereka banyak main nih ya,
main logika gitu. Akhirnya apa? Mereka tenggelam dalam mitos-mitos verbal, cerita-cerita yang sebenarnya nggak membawa manfaat, karena tadi itu banyak khurafatnya. Biasanya yang main khurafat itu apa? Yang main khurafat tuh ya jin sama setan. Kan mereka tuh senang kalau kita syirik, ya kan? Ya jalannya tadi itu dengan khurafat. Oh, tanah ini, pohon ini jangan ditebang, Pak. Ini sudah sekitar 200 tahun. Kalau ditebang nanti yang mau nebang itu sakit pasti. Coba, kita yakin sudah di situ ada kekuatan gaib. Semakin kita percaya, semakinlah kita jatuh dalam kepercayaan itu. Kalau misalnya ada satu pohon, kadang-kadang ada orang bilang kan beberapa pohon itu yang memang tempatnya jin. Ya memang ada memang yang tinggal begitu, ya. Ada beberapa pohon yang ditinggalin sama jin, sama gaib. Tapi jangan sampai ketika kita misalnya mau menebang pohon itu, misalnya mau dipakai bangunan, mau dibangun di atasnya rumah apa semua, buat ritual lah, ya, potong sapi kepalanya ditanam, yang itu tidak ada tuntunannya gitu. Nah, yes, bisa baca doa untuk keselamatan orang yang menebang apa semuanya, kita bacakan doa apa semuanya, setelah selesai baru kita makan boleh. Tapi kalau kita sampai seperti seakan-akan minta izin kepada gaib yang tinggal di situ, dia semakin orang ini takut sama aku nih. Salahnya kita itu apa? Yusammuna bi ghairi ismihi. Kita menamain gaib-gaib itu di luar dari namanya. Itu salah kita. Memang ada jin, setan, iblis, ifrit itu ada. Dalam akidah kita ghaibiyat kita yakin ada. Percaya kepada malaikat, itu hati iman yang berkata, ya. Percaya kepada hal-hal gaib, iya. Tapi jangan sampai kita itu melebih-lebihkan ataupun memberikan mereka nama tidak sebagaimana Allah ataupun Rasulullah namakan. Ada memang Rasulullah namakan yang suka tinggal di rumah. Kalau di rumah kita sering ada air ataupun di belakang rumah, samping rumah ada air genangan ataupun paret yang tersumbat. Di situ kata Rasulullah ada goilan. Di situ ada dasim. Itu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, oke, itu namanya memang. Yang sering menyerupai anggota keluarga kadang-kadang. Ada kejadian itu kan, suaminya berangkat kerja 3 hari keluar kota. Pagi naik mobil, ya. Siang-siang balik ke rumah suaminya. Ketemu sama istrinya, tidur terus dilihat lagi nggak ada. Pas ditelepon suaminya masih kerja, masih di luar daerah. Loh, jadi siapa yang tadi masuk rumah terus tidur di kamar? Nah, nggak tahu. Nah, yang dinamakan oleh Rasulullah yang gaib-gaib itu memang ada. Dasim, goilan disebutkan. Tapi selain yang Rasulullah sebutkan, kita nggak usah kasih nama. Si manis jembatan Ancol, coba lihat. Itu bukan yusammuna bi ghairi ismihi. Kita ngasih nama mereka bukan nama mereka. Sundel bolong, bukan nama mereka. Kita yang kasih nama. Apalagi ada lagi nama yang lain, iya kan? Kan banyak kita kasih nama tuh. Yang sebenarnya ya mereka ya gaib. Mereka bisa berubah jadi apapun bisa. Cuma karena kita sudah percaya, hati-hati ya. Di belakang sana tuh kalau malam-malam jam-jam 12 ada cewek rambutnya panjang gitu. Itu tuh belakangnya lobang tuh katanya. Apa? Sundel bolong. Nah, dia dengar. Wes, makin lah dia. Wes, nantilah aku tampakkan di sini aku. Tujuannya mengganggu akidah kita, kan begitu. Nanti kalau kita sudah percaya, sudah kita takut, nah sudahlah, dikuasai sudah kita sama dia. Padahal yang seperti itu kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan Fatihah, kita bacakan surah Al-Baqarah, kalah mereka itu, gitu ya. Nah, demikian juga dengan India, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Abu Hasan An-Nadawi dan telah disepakati oleh semua penulis sejarah bahwa India sedang berada dalam puncak kebejatan dan dari segi agama, akhlak maupun sosial. Begitu juga India. India itu khurafatnya, ya, kepercayaan animisme, dinamismenya dia itu juga kenceng. Makanya dinamakan Hindustan. Tan itu artinya ardun, bumi. Hindu, Hindustan, bumi Hindu. Kazakhstan, bumi Kazaks. Nah, itu. Tan itu artinya bumi. Ya, Pakistan buminya Pakis. Nah, nggak tahu apa artinya, karena kan bahasanya kan bahasa Urdu mereka. Jadi di India itu ada Urdu, ada Tamil bahasanya ya. Kalau Urdu itu banyak
mustolahatnya yang dekat dengan Arab. Saya 1 tahun tinggal sama orang dari Afghanistan. Dia bisa bahasa Afgan, bisa bahasa Urdu, banyak bahasa yang sama dengan Arab. Takriban, itu mereka juga takriban, kira-kira, approximately, itu takriban mereka sama. Ad-dunya, dunia. Sering kita dengar lagu India kan? Di dunia, itu dunia tuh. Muhabbat, muhabbatain, 2 cinta. Muhabbatun itu muhabbatun dalam bahasa Arab cinta. Muhabbat itu dalam bahasa Urdu juga cinta. Jadi banyak terminologi yang dikongsi antara Arab dengan bahasa Urdu. Ya mungkin dia dekat, ada mungkin sejarahnya dulu India yang berkaitan dengan awal peradaban Islam di situ. Nah, masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. Di abad ini India bersamaan dengan negara sekelilingnya berada dalam kemerosotan moral dan sosial. Nah, ini dia. Ini apa nih? Gambar apa nih? Ada yang tahu? Ini bukan masjid ya? Iya, ini bukan masjid ya. Apa Taj Mahal tuh? Hah? Ini makam. Luar biasa. Makamnya kayak Islamic Center ya. Taj Mahal. Nah, sebab utama berbagai macam kemerosotan mereka adalah peradaban dan kebudayaan yang berdasarkan materialistis. Jadi tidak didasarkan pada spiritual tapi material, tanpa adanya nilai moral yang benar. Sedangkan ketika itu bangsa Arab telah memiliki sifat-sifat asli yang berupa fitrah kemanusiaan. Jadi Arab dikelilingi 4 peradaban tadi itu, Persia, India, Yunani, Romawi, dikelilingi 4 peradaban yang hancur-hancur itu. Secara fitrah mereka punya sifat yang baik, sifat asli, kemanusiaan dan akhlak yang mulia. Jadi orang Arab itu kan sering kita dengar ada sebutan namanya Bani Asad. Asadun. Asadun itu artinya singa. Kenapa dikatakan Bani Asad? Karena mereka itu sering membuat sebuah majas ataupun majas itu kalau nih orang ini pemberani, satu kabilah ini, satu suku ini berani-berani semua, nggak ada yang penakut, dinamakan Bani Asad, keturunan singa. Maksudnya apa? Pemberani semua, bukan kayak singa gitu, enggak, gitu ya. Kalau kita belajar balaghah itu ada namanya majas dengan apa satu lagi itu kinayah kah apa namanya, lupa saya. Ada yang sebutkan anta kal asadi fis sajaah, kamu seperti singa. Bilang maksud sih saya seperti singa, maksudnya apa? Dalam keberanian. Singa itu kan berani. Nah, orang-orang Arab sering pakai gitu. Ada Bani Kilab, tahu? Kilab itu jamak dari kalbun. Kalbun itu artinya apa? Anjing. Saya itu sering dengar tuh di rumah tuh anak-anak tuh nyari ikan, yang ada di situ anjing. Oh itu nah ikannya. Yang keluar tuh kata-katanya anjing terus. Saya bilang ini anak ini nyari ikan apa nyari hewan ini. Nah, Bani Kilab dikatakan diserupakan anjing bukan berupa pelecehan, bukan. Karena mungkin kalau ngomong kenceng-kenceng keras-keras gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, namanya tasyabuh. Ya. Nah, di situ orang Arab punya akhlak yang baik secara fitrahnya. Ini belum dikasih agama loh ya, belum dikasih petunjuk Islam. Tapi mereka sudah punya akhlak dan fitrah yang bagus. Ya. Setia, penolong, dermawan, rendah hati, menjaga kesucian. Kalau dia bilang aku nggak akan sekali-kali makan daging ini, oh itu betul-betul tuh dipegang betul sama orang Arab tuh saat itu. Nah makanya ini ketika nanti kepribadian yang bagus ini dikasih cahaya kebaikan, dikasih cahaya risalah, maka dia jadi orang yang paling top di dunia. Kan saya bilang kemarin kan, salah satu konsekuensi mencintai Rasulullah adalah mencintai kabilah di mana Rasulullah lahir. Beliau lahir di kabilah apa? Quraisy. Quraisy itu asyraful qabilah, kabilah yang paling mulia dan paling bersih. Tidak ada karat-karat jahiliyah yang masuk dalam kabilah itu. Jadi kita begitulah pesannya. Berapa menit lagi?
19.09 belum, Pak. Ini kecepatan dia. Ya, ini di jam saya ini kita kan pakai GPS kan zaman kan. 19.09. Berapa menit lagi? Ya saya lengkapkan ya. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Arab? Lagi-lagi Arab karena ada 3 di situ. Di sana ada Baitul Haram. Di sana letak geografisnya juga pas dengan ada bahasa Arab. 3 benda ini yang menjadi pertimbangan ilahi. Ya, namanya ikhtiar ilahi. Pilihan Allah kenapa memilih Islam turun di Jazirah Arab. Nanti kita lanjutkan karena sudah habis waktunya. Ya, masih agak panjang sedikit, tak apa-apa. Insyaallah kajian berikutnya kita lanjutkan. Semoga kita istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Saya juga semangat untuk memberikan pengajaran seperti ini. Saya buat slide yang cantik-cantik ya. Tujuannya sama-sama kita belajar, sama-sama mengkaji. Kalau ada sesuatu kita bisa diskusi ya. Terima kasih. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.